Jadi banyak potensi di sana, Banyak pertanian dan potensi. pariwisata. Dan ya? pariwisata. Yang groundbreaking ini bukan investor kacangan, tapi Wings Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini saya dan tim redaksi Suara NTB berada di kediaman Bupati Lombok Barat, Bapak Haji Pausan Khalid SAG MSI. Keberadaan kami di tempat ini selain untuk bersilaturahim dan berbincang-bincang dengan Bapak Bupati, sekaligus juga kami datang untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Kabupaten Lombok Barat ke-64. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat ulang tahun untuk Terima Kabupaten kasih. Lombok Barat. Terima kasih. Apa yang istimewa ulang tahun Lombok Barat ke-64 ini Pak Bupati? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Yang pertama saya kira ini ulang tahun pertama kita lakukan setelah COVID. Nah, jadi kemarin waktu sambutan bahkan saya sampaikan Bu Wakil Bupati itu baru pertama kali ikut perayaan ulang tahun Lombok Barat. Karena kami dilantik 23 April 2019, Maret masuk COVID, kita sudah tidak bisa mengadakan kegiatan yang bersifat keramaian. Nah, kalau terkait dengan yang istimewa, itu yang saya catat yang paling menggembirakan itu ada dua. Yang pertama itu Lombok Barat kemarin mendapatkan penghargaan dari provinsi kabupaten yang paling tinggi angka kenaikan harapan lama sekolahnya. Itu 12 tahun lebih angka harapan lama sekolah masyarakat Lombok Barat itu 25 tahun ke bawah. Nah, ini artinya masyarakat Lombok Barat ini kan kalau diukur dari lama sekolah itu sudah D2 lah rata-rata. Jadi sudah semuanya tamat SMA dan bahkan D2 gitu. Nah, kemudian kegembiraan yang kedua itu rumah sakit. Ya, rumah sakit Gerong yang ini sangat lama dinantikan oleh masyarakat Lombok Barat naik status jadi kelas B. Ya, dari kelas C kemudian menjadi kelas B. Kemudian juga rumah sakit Narmada, rumah sakit awet muda Narmada itu naik dari D ke C. Dan ini perkembangan rumah sakit Narmada ini memang luar biasa, Bang. Jadi dia diresmikan oleh Ibu Menkes itu bulan Februari tahun 2016 sebagai rumah sakit Pratama atau Puskesmas Plus. Tetapi 2 tahun kemudian menjadi tipe D dan kembali 2 tahun alhamdulillah menjadi tipe C. Nah, ini kan saya kira luar biasa, terutama konteksnya dalam konteks pelayanan kepada masyarakat. Nah, IPM Lombok Barat ini lompatannya juga bagus ya. Alhamdulillah. Kalau tahun 2015 kalau tidak salah Ranking 8. ranking 8 ya. Terus 2019 2017 dulu. 2017 ya. Dia menjadi ranking 5. Ya, 2020 menjadi ranking 4. Nah, apa yang dilakukan Lombok Barat sehingga bisa lompat seperti itu IPM-nya? Ya, kan ukuran IPM itu banyak ya. Ya. Pertama tingkat harapan lama hidup ya. Kemudian rata-rata lama sekolah. Kemudian harapan lama sekolah. Kemudian tingkat kemiskinan ya, kemudian tingkat kemiskinan, kemudian derajat kesehatan dan seterusnya
sangat banyak parameter penilaiannya. Yang kami genjot itu terkait dengan angka kemiskinan, makanya kami setiap tahun itu memperbaiki rumah kumuh itu rata-rata bisa sampai 1.000 rumah. Kemudian juga mendorong rata-rata lama sekolah. Ya tentunya dengan inovasi Bang. Karena kalau tanpa inovasi itu biayanya mahal. Ya, untuk paket C, paket A, paket B. Sekali lagi kalau tanpa inovasi itu rata-rata butuhkan biaya per orang itu sekitar 600 sampai 700 ribu. Nah, itu biayanya. Nah, tapi dengan inovasi misalnya saya buat peraturan bupati Bang. Jadi guru negeri kalau dia memberikan pembelajaran paket A, paket B, paket C, nah, setiap dia bisa menamatkan orang paket A, paket B, paket C itu kita kasih tambahan kredit. Nah, sehingga kemudian nanti pemerintah hanya membiayai biaya ujiannya. Tidak lebih dari 150 ribu. Alhamdulillah ini jalan dan ikut mendongkrak angka rata-rata lama sekolah itu. Katanya Pak Bupati pasang target 2023 itu peringkatnya nomor 1 se-NTB IPM Lombok Bukan, Barat. jadi nomor 1 dari seluruh kabupaten. Jadi tidak termasuk kota. Tidak termasuk kota, karena sulit kalau mengejar kota, tidak mungkin, hampir tidak mungkin. Paling tidak nomor 3, jadi Ya, kan nomor 2 kota. tiga, Ya, nomor 2 3. kota. Kalau kota itu kan kota Mataram sama kota Bima itu otomatis lah pasti yang tertinggi. Karena kan banyak profesornya, banyak doktornya, dan itu berasal dari banyak daerah gitu. Bahkan termasuk Sumbawa Barat yang nomor 3 Bang. Itu kan dia didongkrak oleh banyaknya pegawai-pegawai Newmont yang tinggal di sana, menjadi penduduk sana. Nah ini yang mau kita kejar. Sekarang bedanya itu hanya sekitar 4 digit dengan Sumbawa Barat. Tapi itu untuk mengejar 1 digit aja susahnya minta ampun. Harus ada terobosan ya. Harus ada terobosan. Nah sekarang saya minta ikut semua guru penggerak. Saya buatkan peraturan bupati khusus supaya guru penggerak itu ikut membantu kita. Nah, Lombok Barat sekarang memiliki sekitar 70-an guru penggerak. Tahun ini dapat jatah lagi, mudah-mudahan bisa ratusan. Kalau 1 guru penggerak saja bisa 10 misalnya masyarakat paket A, paket B, paket C, itu kan akan luar biasa juga lompatannya. Nah, salah satu potensi yang dimiliki Lombok Barat ini kan adalah pariwisata. Betul. Nah, kondisi pariwisata kita sekarang seperti apa ini Lombok Barat? Ya, sebenarnya kan begini ya, kita hampir dalam tanda kutip ya, hampir putus asa awalnya ya. Kita kena gempa. Ya, kita kena gempa Lombok Barat itu 5 Agustus itu yang membuat Lombok Barat parah betul gempanya. Dan salah satu titik epicentrum gempa di Lombok Barat itu kan Senggigi. Ya. Pasca gempa, saya merasakan normal kunjungan wisata. Ya, itu Januari Februari 2020. Jadi tingkat hunian hotel di bulan Januari Februari 2020 itu 150%, ya. Di bulan yang sama 2020 ya? 2020. Ya. 150% dibandingkan dengan bulan yang sama sebelum gempa. Jadi saya optimis betul itu. Januari, Februari 2020 diawali dengan baik, peningkatan yang luar biasa. Maret datang COVID. Ya. Kembali ke titik yang paling nadir, melebihi gempa, melebihi akibat gempa. Dan alhamdulillah kemarin dengan adanya WSBK, dengan adanya MotoGP itu luar biasa peningkatannya. Bahkan di bulan sekarang ini kan ini lagi low sebenarnya ini. Belum lagi bulan puasa, tetapi saya dapat laporan dari teman-teman JM, posisi sekarang itu rata-rata di atas 50% tingkat okupansi. Itu sudah sangat bagus. Di bulan April, ya di bulan Maret. Di Senggigi saja atau di semua tempat? Di Senggigi. Oh, Senggigi. Ya di Senggigi itu sekitar 50% tingkat okupansi. Dan itu sudah bagus. Dan ini juga 50% ini lebih tinggi dari bulan yang sama sebelum gempa juga.
Ya mudah-mudahan terus naik, nanti masuk bulan Mei itu sudah, Juni Juli itu puncak sebenarnya. Sampai dengan sekitar November. Dulu kalau tidak salah ada gerakan kembali ke Senggigi itu Betul. pertimbangannya apa itu? Eh, Siapa punya ide itu? ya Dinas Pariwisata Lombok Barat. Itu kan ingin menggerakkan memori orang yang yang memang Senggigi ini dikenal sebagai ikon pariwisata di wilayah NTB. Nah, bahkan untuk konteks Senggigi ini banyak orang pesimis tentang Senggigi dengan adanya Mandalika. Saya selalu sampaikan ke teman-teman, kita justru harus lebih optimis dengan adanya Mandalika. Dan kemarin kan terbukti dengan adanya event motor GP. Nah, kami Kan sebenarnya efek juga ke Lombok Barat kan? bukan berefek lagi, Bang, sangat berefek. Sangat berefek. Jadi sebenarnya kami udah punya konsep tentang penataan Senggigi. Ya, 2020 itu misalnya kami sudah menganggarkan 48 miliar untuk penataan Senggigi. Apa saja ya? Semua wilayah, ada beberapa titik yang akan kita jadikan sebagai spot-spot gitu. Tetapi kan datang Covid, kena refocusing, Bang. Tersisa 14. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, di 2020 itu juga kita sudah anggarkan mau buka jalan baru, Bang. Dari Pusok ke Senggigi, tembusnya di Holiday Inn. Itu kena refocusing juga. Kena refocusing, tapi insya Allah di 2023 jalan baru Pusok Senggigi itu akan kembali kita rencanakan. Dan saya kira kalau itu jadi, itu nanti akan jadi spot baru. Kalau Gilimas kemarin kan kalau tidak salah ketika MotoGP ya, ada kapal yang dijadikan semacam hotel terapung. Betul. Kalau Terus itu, Gilimas itu akan seperti apa nanti? kalau Yang itu, diinginkan Bupati itu seperti apa? ya gini. Jadi kalau Gilimas itu kan statusnya sama sebenarnya dengan BIL. Bil ya. Ya, dia punya otonomi khusus. Ya. Tetapi pihak Pelindo sudah melakukan expose ke kita. Ya, sudah melakukan expose tentang perencanaan Gilimas. Itu di perencanaan mereka akan tuntas 2030. Ada hotel di sana, ada apartemen. Makanya kan target tanah yang akan dia bebaskan itu 100 hektar lebih. Ya, sekarang posisinya sekitar 60-an hektar. Nah kalau itu berkembang bertumbuh kan pasti ngefek juga secara Pasti ekonomi ke efek. Lombok Barat kan. Betul, pasti Paling efek. tidak menyerap tenaga kerja. Betul. Dan kita juga sudah usulkan ke pemerintah pusat, juga disetujui oleh pemerintah provinsi, dan bahkan sudah dikunjungi oleh Komisi Perhubungan DPR RI. Kita minta ada jalan baru dari Gilimas, nembus ke Mareje, nembus ke Buunmas, nembus langsung ke Mandalika. Nah, itu sudah dikunjungi oleh DPR RI dan mereka setuju. Mereka setuju, mudah-mudahan lah Pak, kalau enggak di 2023 ya paling enggak 2024 gitu. Karena memang kemarin juga dirasakan efeknya. Jadi akibat motor GP kemarin itu Lembar itu macet 6 kiloan sampai kantor Polres Lombok Barat sampai hari Rabu. Motor GP berakhir Minggu, macetnya sampai hari Rabu itu 6 kiloan. Nah, makanya menjadi semakin sangat rasional usulan kita. Ada jalan dari Gilimas sampai tembus Mandalika. Dan alhamdulillah itu di backup oleh provinsi dan juga di Perda Lombok Barat tentang tata ruang sudah masuk, di Perda provinsi tentang tata ruang juga itu sudah masuk. Nah untuk memaksimalkan potensi pariwisata di Lombok Barat, katanya Lombok Barat juga mengembangkan desa wisata ya. Betul. Udah berapa desa wisata sekarang? Kalau patokannya SK Bupati itu 62. Ya 62 desa wisata di Kabupaten Lombok Barat yang sudah established, dalam tanda kutip mungkin bisa kita katakan maju, sudah menghasilkan PAD untuk desa itu ada sekitar 12-an. Nah, yang 12 inilah yang juga kemarin ikut ADWI untuk tahun ini. Semuanya daftar yang 12 ini. Ada yang mengatakan begini, dalam situasi sulit seperti ini, nah untuk mengembangkan pariwisata itu daerah itu
perlu mengadakan event internasional. Betul. Ada rencana enggak Lombok Barat itu mengadakan event internasional? Jadi gini, ya pertama yang sebenarnya kami sudah oke surfing di bangko-bangko, ya di bangko-bangko dan sudah disetujui oleh Menteri Pariwisata, tetapi kami batalkan. Kenapa? Alasannya persiapan, alasan kita persiapan dan alasan kita juga tidak akan terlalu berefek karena yang kita ambil itu yang kelas 1000. Jadi surfing itu ada 3 kelas, 1000, 3000, 5000. Ya, kita batalkan yang 1000, tetapi kita sampaikan ke Pak Menteri Pariwisata, kita siap langsung yang kelas 5000 untuk 2023. Dan kami sudah masukkan di APBD untuk komitmen P-nya 2023. Nah, Lombok Barat dengan Bali ini kan dekat. Betul. Katanya ada rencana ada apa namanya Trayek. penyeberangan ya, Betul, trayek ya. betul. Saya Dari mana ke mana itu? kalau rencana membuka trayek itu ada 2 rencananya. Pertama dari Sanur menuju Gili Gede, yang kedua dari Nusa Penida menuju Gili Gede. Dan kita sudah dapat investornya. Saya sudah ketemu 2 kali. Saya sudah komunikasi juga dengan Dinas Perhubungan Provinsi. Alhamdulillah Dinas Perhubungan Provinsi juga backup. Tinggal sekarang posisi kita menunggu permintaan rekomendasi dari investor itu. Nah, dari investor itu mungkin setelah puasa ini, insya Allah. Nah, untuk mempercantik Gerung katanya ada pembangunan infrastruktur ya. Bukan mempercantik sebenarnya, Enggak, penataan ya? kota Penataan. Gerong. Kantor pemerintah Lombok Barat pindah ke Gerong itu tahun 2002, Bang. Masih kelihatan tidak seperti ibu kota kabupaten. Makanya tahun ini kami anggarkan untuk membuat jalan baru. Itu kurang lebih panjangnya sekitar 3 km. Rencana pembebasan lahannya lagi berlangsung, lebarnya 20 meter. Nah, nanti dari timur kantor perhubungan Lombok Barat ke utara, nah kemudian nanti ada pertigaan. Ya, yang ke timurnya itu tembusnya itu di perumahan PNS Lombok Barat. Kemudian ke baratnya itu tembusnya di Samsat. Bayangan saya nanti ya, di ujung pertigaan itulah kita dibebaskan lahan 4 hektar sampai 5 hektar untuk Islamic Center itu. Nah, Islamic Center ini menarik juga. Kapan mulai bangunnya itu? Dari sisi ide, dari sisi gagasan ini luar biasa. Itu kalau Lombok Barat ya? Kalau perencanaan sudah ya? Sudah selesai, tetapi kemampuan fiskal daerah untuk pembebasan lahan ini yang tidak memungkinkan. Untuk jalan itu saja itu dibutuhkan sekitar 35 M. Tapi ini yang 35 M ini udah siap tahun ini. Tahun ini kita eksekusi. Kalau masyarakat yang masih menjadikan pertanian sumber kehidupannya masih banyak dalam Lombok Barat. Berapa persen? Masih. Jadi sekitar PDB Lombok Barat dari pertanian itu masih 30%. Oh, besar ya. Masih 30%. Apa terobosan di sektor pertanian ini, Pak Bupati? Pertama gini, harus diversifikasi. Jangan hanya padi. Ya. Kita sudah mulai arahkan masyarakat diversifikasi ini juga ke jagung. Dan ini sudah lama sebenarnya mulai. Yang relatif baru itu ke kangkung. Dan kita juga, saya misalnya sudah mulai komunikasi dengan potensi-potensi di mana kita pasarkan kangkung itu. Ya. Katanya ada porang juga akan dikembangkan di Lombok Barat ya? Kalau porang itu sebenarnya gini, kita ingin tanah hutan. Di wilayah mana itu? Hutan Lombok Barat ini 30-an ribu hektar loh. Oh, besar. Jadi hutan di Lombok Barat itu 30-an ribu hektar. Di wilayah utaranya itu kurang lebih 10. Narmada, Lingsar, Gunung Sari, Batu Layar. Itu hampir 10.000 hektar. Dan itu kan tidak jauh. Dan itu HKM. Nah, kenapa porang? Ya karena porang ini tidak akan merusak hutan. Kalau jagung kan merusak. Iya. Nah, kalau porang bisa di sela-sela kayu. Dan saya kan, kita tidak boleh hanya
bicara hulunya, tapi juga hilirnya. Makanya ya saya kampanye ke masyarakat untuk menanam porang ini secara paralel juga saya lakukan. Saya mencari investor untuk pabrik porang. Sudah ada ya? Sudah ada. Insya Allah habis Lebaran ini peletakan batu pertama. Dan insya Allah Pak Menteri Pertanian juga hadir. Itu lokasinya di Sekotong untuk pabrik porangnya. Jadi ada jaminan sehingga masyarakat kan semangat nanam. Tidak takut misalnya nanti udah nanam siapa yang beli gitu. Jadi di masyarakat Lombok Barat sering saya sampaikan, Sekotong itu masa depan Lombok Barat. Ya, potensinya luas, titik-titik untuk pengembangan pariwisata banyak, belum gini-gini. Jadi banyak potensi di sana, banyak pertanian dan potensi pariwisata. Dan pariwisata. Insya Allah ini di bulan Mei ini akan ada groundbreaking. Yang groundbreaking ini bukan investor kacangan, tapi Wings Group. Ya, dari Wings Group itu dia udah membebaskan lahan 157 hektar. Dia bagi 157 hektar itu menjadi 12 kapling lah. Ya, yang pertama yang dia akan groundbreaking bangun mulai bulan Mei itu Hotel Kempinski, itu sekitar 14 hektar. Dan ini artinya Kempinski ketiga di Indonesia. Setelah HI, ya, setelah Nusa Dua, ke Sekotong. Terima kasih Pak Bupati atas waktu banyak dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.